Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yumaroh. Saya seorang ibu rumah tangga yang aktivitas saya sehari-hari mengajar mengaji, baik anak-anak maupun orang tua. Saya akan mencoba menyampaikan tugas saya, yaitu tentang manfaat emas. Manfaat emas ada banyak sekali, antara lain yaitu sebagai safe haven. Safe haven artinya sebagai aset investasi emas yang aman. Jadi di saat pandemi seperti ini kita tetap tidak perlu khawatir, insya Allah aset kita akan aman. Jadi manfaat yang kedua yaitu sebagai multiple use. Itu artinya satu emas bisa banyak fungsi, seperti untuk sekolah atau biaya pendidikan, untuk renovasi rumah, untuk haji, dan lain sebagainya. Manfaat emas yang ketiga yaitu harga bisa cenderung naik. Jadi kita bisa melihat update harga setiap harinya, meskipun kadang mengalami naik turun, tapi cenderung mengalami kenaikan. Juga bisa dilihat dari harga setiap tahunnya, itu pasti mengalami kenaikan. Yang keempat yaitu emas, manfaatnya merupakan tabungan yang terbaik untuk masa depan khususnya. Jadi bisa juga untuk biaya haji ataupun umroh, untuk biaya pendidikan, untuk biaya renovasi rumah, dan sebagainya. Nah, di sini saya tidak akan membahas satu persatu manfaat emas, tapi yang saya tekankan di sini saya akan mencoba syiar kepada ibu-ibu taklim yang setiap malam saya belajar mengaji bersama ibu-ibu. Berikut ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah mushola Rodatul Jannah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat serta hidayahnya, dan juga beberapa kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam, kesempatan, dan tentunya nikmat sihat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara mengaji bersama, dan sedikit ada berbagi cerita. Dan sholawat serta salam tak lupa senantiasa marilah kita aturkan kepada Nabi Agung kita, uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Alhamdulillah ya ibu, tadi kita sudah mengaji bersama. Semoga kita akan mendapatkan pahala, akan menabung pahala untuk di akhirat nanti. Amin. Sebelumnya saya mau tanya sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu semuanya pingin umroh nggak ibu? Alhamdulillah ya, semua pingin umroh. Nah sekarang yang saya pertanyakan, kalau ibu-ibu pada pingin umroh, itu apa yang harus kita persiapkan? Dana pertama niat dulu. Ya bagus ya, lebih bagus. Pertama niat ya, niat kita canangkan dalam hati. Saya pingin umroh. Terus yang kedua tadi apa? Dana itu dalam artian kita harus menabung. Nah, kalau ibu-ibu, saya itu punya pengalaman. Saya kemarin itu alhamdulillah sudah berangkat umroh, tapi saya menabung umrohnya itu sampai 7 tahun lamanya. Saya mulai menabung itu tahun 2012. Itu saya sama suami saya sudah berencana, terus mulai menabung untuk mengumpulkan DP. Kalau DP umroh kan 3,5 juta. Nah itu kami ada uang sedikit, terus DP suami saya pertamanya mau berangkat sendiri, terus suami saya pikir-pikir kok sendiri, mending istri saya sekalian ikut. Alhamdulillah saya terus didaftarkan. Nah itu sampai terus saya
ya namanya pegawai negeri, penghasilannya kecil, kami juga istilahnya setengah memaksa untuk mengumpulkan. Kadang kami juga nggak terlalu mikir rumah asal bisa buat berteduh, tapi yang penting mumpung kita dikasih kesempatan sehat dan kita dikasih kesempatan ada niat, ada ini, insya Allah akan mengijabahi. Itu niat kami begitu. Akhirnya per bulan juga nggak menentu, kami sisihkan, kadang juga nggak setor juga, kadang misalnya cuma 300, 400. Akhirnya setelah berjalan sampai 5 tahun, yang mengantarkan deh, yang mengajak saya untuk umroh, biro travelnya itu sampai ngasih support, ngasih semangat. Nah, itu sampai bosan, Pak, ini sudah sekian tahun, ayo cepatan, ayo buruan. Nah, suami saya kan bilang, buruan bagaimana, Mas? Ini juga kami sudah ngoyo, sudah tapi kok semakin hari, semakin tahun, semakin bulan kok biaya umrohnya juga meningkat. Nah itu, nah yang saya sarankan kepada ibu-ibu semua, langkah saya itu kalau bisa tuh jangan ya, maksudnya dicontoh semuanya, tapi jangan dicontoh. Itu karena saya salah apa? Saya salah nabung. Dan sekarang ternyata itu kita ada solusinya yang lebih bagus, lebih syar'i dan lebih berpahala. Nah yang pertama tadi kalau nabung uang ya dulu, jelas kita nabung uangnya kayaknya semakin bertambah, semakin ngoyo, tapi jumlah atau biaya umroh itu akan semakin meningkat. Istilahnya kita nggak ketutupan, kok semakin meningkat. Akhirnya saat jatuh tempo pun kita masih kekurangan uang. Nah kalau kita nabung dengan harga, misalnya kita sudah nabung dengan emas perhiasan, kita punya cincin, punya kalung, punya gelang sekian gram. Nanti di saat kita butuh, misalnya kita jual, nanti juga dibanding emas batangan itu, yang emas perhiasan itu jatuhnya akan banyak. Itu yang batangan emas EOA Gold, yaitu EOA, itu artinya emas optimasi abadi. Jadi emasnya dioptimalkan dan diabadikan, atau bisa disebut juga dengan EOA, itu Employee of Allah. Jadi bentuknya seperti ini ya ibu-ibu. Ini ada 6 macam ukuran, dari yang terkecil 0,1 sampai 0,2, 0,5, 1 gram, 2 gram, sama 5 gram. Nah, bedanya apa emas EOA ini sama dengan emas batangan atau yang emas perhiasan? Nah, kalau emas EOA ini, insya Allah setiap kepingnya, setiap kita membeli sekepingnya, meskipun itu kecil, itu sudah bernilai wakaf ibu. Jadi kita itu ada pahala dunia akhirat. Jadi kita misalnya mau buat umroh, insya Allah umroh kita itu semakin berpahala, semakin berkah. Saya dalam wakaf itu juga digunakan untuk membiayai anak-anak yang penghafal Quran, juga untuk mendirikan menara MUI di Jakarta, juga untuk mengelola yang keluarga menengah ke bawah untuk tambak udang, dan untuk pertanian melon yang sudah diterapkan. Nah itu makanya ibu-ibu kalau menabung, kita misalnya sudah punya niat, itu lebih baik setengah dipaksakan. Kalau kita cuma menuruti kebutuhan, memang nggak ada habis-habisnya. Kita merasa kurang terus. Lah meskipun kita semampu kita, misalnya kita sebulan kok mampunya beli yang kecil 0,1, dah 0,1 kita simpan, ya nanti sewaktu-waktu kalau ada rezeki lebih bisa beli yang 0,2, kita juga 0,2. Nanti yang kecil-kecil ini bisa bisa ditukar di tempat saya, boleh di agen, yaitu nanti tidak dipungut biaya. Misalnya yang kecil ini 0,1 ditukar dengan 10
10 keping nanti bisa ditukar yang 1 gram ini, 1 keping tidak bayar. Nah nanti kalau ibu-ibu misalnya sebelum misalnya ada keperluan ini, juga keperluan mendesak yang sangat tidak diharapkan tapi mendesak dan perlu sekali, maka juga bisa dikembalikan ke tempat saya, namanya buyback atau harga kembali, dan sudah ada daftar ini, daftar harganya atau nasional atau juga menunya. Nah ini juga kami juga jamaah Baitul Jannah ini, saya juga ingin sekali ibu, meskipun ya sudah berangkat umroh tapi ingin sekali sama-sama, alangkah senangnya kalau jika bisa umroh sama-sama, satu saudara, satu jamaah. Nah itu alangkah senangnya. Semoga ibu-ibu Allah akan mengijabahi. Ya ibu-ibu yang siapa yang berminat ya, saya sudah mulai nabung ya Mbak San ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tabungannya cepat banyak ya, cepat banyak ya. Cepat ini terhasilkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga Allah akan mempermudah langkah kita untuk menuju ke Baitullah ya. Terima kasih ibu-ibu waktunya yang telah diberikan untuk kami ya. Dan kita ada semboyan. Maka kalau barang siapa kita yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan mendengarkan dan akan mengabulkan doa-doa kita. Dalam artian manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapat ya. Terima kasih, mudah-mudahan ibu-ibu akan termotivasi dan akan terkabulkan untuk segera bisa menunaikan ibadah umroh dan haji. Dan selamat ya ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan peluang yang bagus ini. Manjada wajada eyagur zes. Dari saya, kalau ada salah mohon maaf, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada salahnya itu karena kemampuan saya yang masih sangat minim. Dari saya mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.